Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku akan share ke kalian ide jualan yang lagi viral dan juga sedang populer. Ini itu mochi goreng ya, dan untuk isiannya itu lumer kejunya. Rasanya enak, dijamin anak-anak pasti suka. Yuk langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan tepung ketan sebanyak 300 gram, tepung terigu 80 gram, gula pasir 30 gram, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Setelah semua bahan keringnya masuk, kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Aku mengaduknya menggunakan spatula atau bisa juga pakai sendok ya bun. Selanjutnya kita masukkan air panas sebanyak 240 ml, tapi ini aku masukkan setengahnya terlebih dahulu. Dan kita akan aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian kita masukkan juga margarin sebanyak 50 gram. Lalu kita akan aduk kembali hingga tercampur rata sampai margarinnya nanti menyatu dengan adonan tepungnya ya bun. Kemudian tinggal kita masukkan sisa air panasnya tadi. Jadi total air panas yang aku gunakan itu masih sama, tetap 240 ml. Lalu ini kita aduk sebentar pakai spatula karena masih terlalu panas. Nanti kalau sudah agak hangat bisa kita uleni menggunakan tangan seperti ini. Di sini aku gunakan sarung tangan plastik ya yang sudah diolesi menggunakan minyak goreng supaya nanti tidak terlalu lengket gitu di tangan. Karena bahan utamanya itu kan tepung ketan, jadi emang nanti untuk adonannya itu akan sedikit lengket ya di tangan, jadi kalian harus pakai sarung tangan plastik gitu. Oke, ini untuk tekstur adonannya sudah pas dan juga sudah cukup tercampur rata ya bun. Tuh bisa dilihat sudah mudah dibentuk ya. Kemudian ini enggak langsung aku gunakan, jadi akan aku istirahatkan dulu kurang lebih selama 30 menit dengan cara kita tutup seperti ini aja. Istirahatkan di suhu ruang ya. Nah ini adonannya setelah aku istirahatkan 30 menit, kemudian kita akan ambil sedikit adonan. Di sini akan aku timbang beratnya kurang lebih 22 gram atau kalau mau dikira-kira juga boleh ya bun. Kemudian kita pipihkan, bagian tengahnya itu harus jauh lebih tebal daripada yang pinggir, lalu kita isi menggunakan keju oles. Untuk isiannya ini secukupnya saja ya bun, bisa dikira-kira nanti tergantung dari harga jual yang dipatok kalau misal mau dijadikan ide jualan. Cuma kalau mau dikonsumsi pribadi lebih banyak lebih enak sih. Kemudian bisa kita bentuk bulat aja seperti ini. Untuk membentuknya juga harus hati-hati, usahakan untuk isian kejunya itu jangan sampai keluar, sambil agak dicubit sedikit seperti ini ya bun. Nah ini setelah aku bentuk bulat, kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Kita lakukan sekali lagi yuk. Untuk caranya masih sama, ambil sedikit adonan kurang lebih beratnya ada 22 gram atau bisa juga kalau mau dikira-kira, lalu kita pipihkan dan isi menggunakan keju oles. Untuk keju olesnya bisa juga kalau mau diganti menggunakan keju mozzarella atau keju quick melt, opsional aja sih. Buat kalian yang sedang nonton video ini, tolong dong bantu subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya supaya tidak ketinggalan video menarik selanjutnya tentang ide jualan. Jangan lupa juga ya share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih. Satu resep aku hasilkan 30 biji. Ini bisa banget kalau mau disimpan di kulkas ya bun. Untuk penyimpanannya agak diberi jarak dan juga jangan lupa ditaburi dengan tepung ketan bagian bawahnya supaya nanti tidak terlalu menempel gitu ya. Atau bisa juga kalau mau langsung kita goreng aja. Di sini langsung aku goreng semuanya aja, tapi enggak aku langsung masukkan semua juga sih. Jadi untuk menggorengnya itu gunakan api kecil, api paling kecil dulu pastinya. Kondisi minyaknya itu dingin, enggak yang panas gitu ataupun hangat. Nanti kalau sudah agak kokoh baru kita bisa bolak-balik dan kita agak putar sedikit seperti ini supaya nanti hasilnya itu bisa bulat dan enggak kempes ataupun gepeng gitu ya bun. Kita aduk terus aja seperti ini, masih gunakan api paling kecil ya. Oh ya, ini ada keju yang bocor karena tadi kurang hati-hati, jadi akan aku angkat dulu supaya nggak mengganggu untuk yang lainnya ya bun. Lanjut kita akan goreng lagi seperti ini, sambil diaduk terus aja dan diputar-putar supaya nanti hasilnya itu bagus. Kemudian api kompornya kita pindahkan ke yang sedang ya bun, dan kita goreng lagi sampai bagian luarnya itu kering dan juga sedikit berubah kecoklatan gitu. Dan kalau dirasa sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan aja. Nah, untuk gorengan selanjutnya kita diamkan dulu minyaknya hingga agak hangat lah, minimal kurang lebih selama
3-5 menitan baru nanti kita goreng seperti di awal tadi ya. Untuk stepnya masih sama, goreng di api paling kecil dulu, baru nanti kita besarkan apinya ke yang sedang dan kita goreng sampai kecoklatan. Dan ini dia hasilnya. Setelah semuanya selesai aku goreng ya bun, kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah. Di sini aku akan racik ya bun. Lalu kita akan ambil bola-bola mochinya itu sebanyak 6 pieces terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan bubuk tabur keju. Ini beli aja di toko frozen food, banyak banget kok yang jual. Lalu kita masukkan juga nori secukupnya. Paling enak itu kalau pakai au nori yang sudah ada rasanya ya bun. Cuma kalau pakai nori biasa kayak gini juga nggak apa-apa. Ini hanya kayak untuk mempercantik gitu aja. Dan kita aduk hingga tercampur rata. Dan ini dia setelah selesai aku aduk. Kemudian bisa langsung kita sajikan aja seperti ini. Di sini aku sajikan pakai box donat seperti ini ya bun. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk ke kalian untuk isiannya. Ini itu kondisinya sudah agak dingin, jadi emang isiannya nggak bisa lumer ya. Kalau kalian suka yang isiannya lumer, makan aja pas lagi panas atau hangat gitu. Nanti kejunya masih bisa lumer gitu ya bun. Tapi untuk rasanya ini tuh sama aja, enak banget. Luarnya garing tapi dalamnya lembut, ditambah dengan isian kejunya yang menurutku ini tuh enak banget ya bun. Kalau mau dijadikan ide jualan, tinggal dikemas aja menggunakan mika seperti ini. Kemudian kalau misal bubuk taburnya kurang, bisa ditambahkan lagi ya bubuk tabur keju dan juga nori secukupnya saja. Nanti kalau mau titip ke warung atau kantin sekolah gitu, mungkin untuk bubuknya bisa kalian pisah aja ya bun. Jangan lupa tambahkan juga stiker label di atasnya untuk mempercantik. Dan ini dia sudah siap dijual. Kalau di tempatku harga per piecesnya cukup 2000-an aja. Dan menurutku sudah sangat menguntungkan ya bun. Atau nanti harga jualnya bisa kalian sesuaikan di daerah masing-masing. Karena setiap daerah memiliki harga bahan baku yang pastinya juga berbeda-beda. Dan ini bisa kalian lihat untuk kejunya itu lumer dan cukup banyak ya. Jadi kalian wajib sih cobain cemilan satu ini. Selamat mencoba ya.